Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini gue pengen sharing experience gue ngedit menggunakan MacBook Pro 14 inch menggunakan Final Cut Pro. This is gonna be a really simple video dimana gue ngomongin pertama kali ngedit menggunakan laptop ini. Dan filenya pun bukan satu buah file yang ribet-ribet banget. Projectnya cuman satu video di timeline doang. So yeah, bukan satu buah editing yang ribet. But let's just talk about it. Yuk. Video ini bakal kita mulai dengan sesuatu yang simpel dulu ya, yaitu nyolok SD card ke sini. Itu menyenangkan sekali ternyata ya, karena pas gue nyolokin dan juga untuk transfer pindah data, bisa dibilang gue memerlukan waktu yang sangat sebentar, yaitu hanya sekitar 3 menit mindahin 36 GB data. Kalau menggunakan workflow gue sebelumnya, menggunakan dongle dari memory card masuk ke storage eksternal, itu memakan waktu yang lebih lama ya. Jadi signifikan. Itu yang pertama, hemat secara waktu pindah data. Berikutnya pas gue buka Final Cut Pro, terus gue juga pindah-pindahin datanya dan mulai ngedit gitu ya. Satu hal yang lucu adalah gue tidak merasakan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan MacBook M1 tadinya. Sampai gue baru sadar, oh iya, untuk kali ini gue mengedit file 10-bit 422 4K-nya Sony a7S III dengan kodek H265. Gue tidak memerlukan satu buah workflow proxy. Jadi ini berjalan dengan lancar-lancar aja, nggak ada skip, nggak ada apa dan segala macamnya. Jadi bisa dibilang di sini gue mengalami experience yang mirip dengan MacBook M1 sebelumnya, tapi di M1 gue perlu proxy. Di sini gue bisa langsung kerja tanpa proxy. That actually good to know, mengingat emang price tag dari si MacBook M1 Pro ini harganya lumayan banget gitu ya. Nah, untuk proses editing sendiri gue tahu gue bukan yang paling bener dan sangat tidak ideal karena gue melakukan color grading di depan, terus juga ngasih preset untuk audio juga di depan. Jadi gue ngedit dengan kondisi seperti itu. Gue ngerti banget itu akan memberikan tekanan yang sangat lebih besar untuk mesin. But that's why I have this sebenarnya gitu ya, untuk bisa dibejek sebejek-bejeknya. Dan alhamdulillahnya selama proses sampai mungkin 50% berjalan dengan aman-aman aja. Sampai akhirnya gue harus masukin satu buah data dari external hard disk. Pas gue masukin datanya ke dalam ke dalam timeline editingnya, tiba-tiba kesenggol lah si hard disk ini dan akhirnya si Final Cut Pro itu tidak responsif ya, application not responding, gue harus force quit. Sebenarnya mungkin wajar karena si hard disknya ini kecabut secara tidak sengaja. Tapi di sisi yang lain adalah kalau gue mencoba mengingat kondisi-kondisi lainnya gitu ya, saat gue menggunakan MacBook M1 biasanya tidak sampai force close. Biasanya emang aplikasinya ya tiba-tiba ketutup sendiri aja projectnya atau library eventnya gitu ya. Jadi gue agak merasa lucu gitu, apakah ini terkait dengan OS-nya? Bisa jadi, tapi ya there's that. Jadi laptop ini bukan berarti tidak tanpa celah sama sekali gitu ya. Gue masuk ke 75% penyelesaian video. Di situ gue bisa ngeliat performa Final Cut Pro yang berjalan dengan better quality. Sudah mulai sesekali ada frame drop gitu ya. Jadi ada bagian yang agak nggak smooth. Disitulah gue mulai saatnya merubah dari better quality ke better performance. Atau bisa dibilang ya view-nya kalau di bahasanya Premiere mungkin nggak full, jadi cuman setengah gitu ya. Atau mungkin seperempat, setengah sih kayaknya. Untuk gue bisa mendapatkan editing atau juga viewers atau preview yang lebih lancar lah. Kurang lebih seperti itu. Dan fan-nya masih belum nge-kick, jadi fan-nya nggak bunyi, masih tetap adem ayem aja. Dan setelah selesai di saat gue ekspor, gue memerlukan waktu hanya 5 menit aja untuk mengekspor video 4K 9 menit. Ya ini bisa dibilang adalah satu buah performa yang menyenangkan sebenarnya, karena jauh lebih cepat dibandingin dengan MacBook M1. Yang gue tahu kalau MacBook Pro dengan M1 chip 16 GB RAM sebelumnya yang gue pakai itu lebih lama lah. Jadi satu hal yang bisa disimpulkan adalah pertama kali ngedit simple menggunakan MacBook M1 Pro. Yang pertama, secara performa memang di atas MacBook M1. Yang kedua, bukan berarti walaupun sudah luar biasa secara performa, bukan berarti tanpa celah gitu ya. Karena tadi gue mengalami sempat ada yang namanya frame drop sedikit. Tidak harus dibesar-besarkan, tapi gue ceritain aja gitu ya. Juga sempat mengalami Final Cut Pro application not responding.
Again, bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan, tapi tetap akan gue ceritain aja. Dan ya, am I happy? I'm happy with the performance. Apakah ada satu atau dua hal yang masih harus diselidiki? Jawabannya adalah iya. Untuk gue tahu kenapa dia sempat tadi ada beach ball yang menurut gue harusnya tidak sampai keluar beach ball. Anyway, that was the video for today. Buat lo yang juga pengen mendapatkan MacBook Pro M1 Pro ini, silakan cek kolom deskripsi. Gue dapatnya dari toko HP dia. And maybe you want to cek linknya, ada link affiliate. Mau diskusi? Boleh tulis di kolom komentar. Buat sekarang, Taufik Noba cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.